Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Raffi dan di sebelah saya ada Pak Samsul Bahar. Di sini kita akan ngobrol santai ya Pak mengenai materi coding dengan pemrograman yaitu aplikasi Scratch ya Pak. Ya betul banget. Di episode kali ini kita akan membahas tentang platform coding terutama untuk anak-anak dan pelajar yaitu program Scratch. Ya, oke. Mungkin kalian ada yang baru dengar istilah Scratch ya. Di sini kita berdua akan memulai dari awal materi-materi Scratch yang tentunya akan lebih asik ya Pak. Ya. Jadi gini, Scratch adalah bahasa pemrograman yang di dalam bentuk visual yang dikembangkan oleh MIT Media Lab yang sangat seru sekali dan bisa untuk bermain tanpa menggunakan yang rumit-rumit, hanya tinggal drag atau tarik saja blok perintah-perintah. Jadi kayak bermain puzzle ya Pak, kita Ya, betul. mengaplikasikan Scratch mulai dari misal ada perintah menggerakkan 10 langkah, berarti nanti itunya akan bergerak modelnya ya Pak, terus ada perputaran 15 derajat maka akan berputar seperti itu ya Pak. Ya gampang lah, mudah dimengerti, apalagi buat yang baru mungkin nanti akan lebih paham. Ya, betul sekali. Scratch itu nggak cuma belajar coding saja, tetapi juga belajar membuat game, animasi dan suatu hiburan yang menarik. Jadi tidak bosan untuk menggunakan program ini. Kalau berbicara manfaat, itu banyak sekali manfaatnya. Yaitu belajar dengan Scratch, kita bisa melatih berpikir komputasional secara logis, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Ya betul. Misalnya ketika kalian bikin game itu kan permulaannya itu harus mikirin gimana cara awal pembuatannya, terus harus bisa membuat karakternya, terus rintangan-rintangannya itu. Nah itu semua kita bisa belajar menyusun sebuah instruksi yang tepat tentunya ya Pak. Ya. Selain itu, Scratch juga melatih kreativitas kita loh. Ya. Karena dengan bikin Scratch sendiri, kita bisa menambahkan menu-menu seperti suara atau menambah efek gerak dan latar belakang yang kita inginkan. Ya, dan yang nggak kalah penting lagi di aplikasi atau itu aplikasi kan bisa offline. Kalau untuk yang website, Scratch juga ada. Itu seperti media sosial, kita bisa tentunya berkolaborasi ya Pak antar konten kreator Scratch, terus bisa meremix antar konten seperti itu. Jadi hampir seperti media sosial seperti itu ya Pak. Ngomong-ngomong, Pak Raffi pernah coba membuat proyek apa tentang Scratch? Oh, waktu itu saya membuat sebuah game Pak. Gamenya itu ada karakter kucing. Nah, karakter kucing itu bisa melompat-lompat, bisa melompat, ada rintangan kita bisa melompat. Terus kucingnya juga bisa dikasih suara seperti meow kalau misal kena rintangan itu, seperti itu salah satu pembuatan aplikasi. Ternyata lucu sekali ya program Scratch ini. Saya jadi ingat waktu itu saya pernah membuat juga Scratch yang kucing juga, tapi seperti berpetualangan, yaitu choose your own adventure, ya, seperti itu. Wah, mantap sekali ya Pak. Nah, kalian atau kamu yang baru mulai membuat, nggak usah takut ya. Scratch itu punya banyak contoh yang bisa dicari, entah itu di YouTube ataupun bisa di website Scratch-nya. Nanti tinggal dikustomisasi saja. Terutama buat guru-guru, apakah ada tantangan tersendiri, Pak Raffi? Ya, tentunya biasanya Bapak Ibu guru itu sebelum memulai sudah dengar kata coding atau pemrograman itu sudah menyerah katakanlah ya Pak, karena wah kayaknya angel men. Nah, jadi dari situ kita nggak usah takut, sudah menyerah duluan nanti buat ngajarin ke anaknya jadi bingung. Biasanya seperti itu tantangan dari Bapak Ibu. Oh ya, sama dulu juga saya berpikir seperti itu. Nah, justru karena Scratch itu visual, jadi Bapak Ibu guru itu tidak harus jago coding. Yang penting paham konsep dan dasarnya.
Lagi pula kan banyak tutorial di YouTube, bahkan ada panduan-panduan maupun masuk ke komunitas-komunitas ya, yang Bapak Ibu guru cari di mungkin Facebook atau di grup-grup Telegram itu ada. Itu bisa sangat membantu lah untuk kita sebagai guru nanti untuk mengajarkan Scratch. Untuk dari siswa sendiri ada tantangannya apa tidak, Pak? Untuk siswa? Untuk siswa ya tentunya ada ya Pak. Seperti kadang mereka itu terlalu fokus sama gambar atau visual dari Scratch itu, jadi mereka akan kehilangan arah atau esensi dari pembuatan Scratch itu Pak. Misalnya dengan proyek yang terstruktur, rubrik penilaian dan presentasi karyanya seperti itu. Pak Raffi, kalau di kelasnya Bapak untuk mengajar Scratch itu bagaimana? Ya, biasanya diawali itu dengan perkenalan antarmuka ya Pak, atau interface ya bahasa Inggrisnya seperti itu. Lalu dikasih proyek kecil-kecilan, misalnya minggu ini pertama kita bikin animasi karakter yaitu berjalan dulu, seperti kucing, kan biasanya Scratch kan awalannya kucing ya Pak, kucing berjalan. Terus minggu berikutnya itu bikin game seperti salah satunya tentang angka. Lalu yang paling penting itu adalah elemen tentang tantangan dan kebebasan eksploitasi seperti itu Pak. Kalau saya kepikiran dalam mengintegrasikan dengan mapel saya yaitu matematika, contohnya di sini membuat kuis perkalian atau game sederhana tentang bilangan 5. Ya, wah itu sih keren banget ya Pak. Kalau misal diimplementasikan ke matematika, anak-anak jadi bisa memproyeksikan seperti tabel-tabel atau angka-angka yang lebih visual atau variatif ya Pak. Jadi bisa belajar komunikasi juga dari situ Pak. Jadi Scratch itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi juga cocok untuk buat siapapun. Yang bagi yang ingin belajar coding dari nol. Ya betul Pak, benar sekali. Dan ingat, coding itu bukan soal jago teknis doang ya Pak, tapi gimana kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah dan menyampaikannya itu secara kreatif, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau belajar bareng, coba bikin proyek kecil dan ajak teman-teman juga supaya bisa menjadi tantangan di mingguan ini, lomba kecil-kecilan atau kolaborasi online. Betul. Dan jangan lupa, kita itu belajar tidak ujuk-ujuk langsung jago ya Pak. Tidak, itu ada prosesnya. Yang penting itu satu, berani mencoba. Tidak usah takut salah. Yang penting intinya berani mencoba dulu, salah, coba lagi, coba lagi. Siapa tahu dengan kalian mencoba coding atau aplikasi Scratch, kalian bisa menjadi developer atau pengembang game edukasi maupun game-game yang lain seperti itu di masa depan. Ya, mungkin sekian podcast atau bincang-bincang kita kali ini ya Pak tentang coding atau aplikasi Scratch. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.